Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaih. Masuk kepada tausiah yang pertama, kami mohon kepada Al-Mukarram Abi Cucun selaku pemimpin Pondok Pesantren Darul Fikri Andalusi Taman Sari Bogor, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Takbir. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakasirah wa midadihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa subilazinahum subihu bi anjumi zahirah amma ba'du. Para alimil ulama, para habaib, para masjid kiram yang saya muliakan, terutama kepada imam besar kita dan keluarga, wabil khusus kepada Adailallah Al-Mukarram wal Muntaram Al-Imamul Azam Al-Syed Dr. Habib Rizik Syihab LCMA MSDPMM dan juga bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Syakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Syekh Ali bin Syekh Alwi Ibnu Paqih bin Paqihil Muqaddam Muhammad Paqihil Muqaddam bin Ali Walidil Paqih bin Ali Walidil Paqih bin Muhammad Syaibil Mirbak bin Ali Khali Qasam bin Said Alwi Asani bin Muhammad bin Said Alwi Jadul Ba'alawi bin Said Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arum bin Muhammad Adagib bin Ali Aruraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zul-Abidin bin Sayyidina Husain As-Syahid bin Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh penanggung jawab pimpinan pengurus dari keluarga besar FPI dan juga Masjid At-Ta'awun, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, seluruh hadir wa hadirat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, selaku pewaris pertama perjuangan suci yang telah memberikan contoh serta teladan kepada kita semua selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama di dalam acara puncak berzikir dan sekaligus kita niatkan peringatan Isra Mi'raj menjelang tahun baru 2026, kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita kumpul di majelis taklim, majelis ilmu dengan para ulama, para habaib, tujuannya untuk sama-sama kita memperdalam berbagai jurusan ilmu agama agar kita sama-sama bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena makrifat merupakan ilmu tertinggi, yaitu tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan tertinggi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila
manusia. Benih akidahnya sudah tumbuh dalam jiwa manusia, akan tertanamlah yaitu keyakinan dengan buahnya hanya Allah lah tujuan kita. Nabi Muhammad suri teladan kita, dan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jihad jalan hidup kita, dan juga syahid adalah cita-cita kita. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Namun kalau kita simak perjalanan sejarah bangsa kita ini amat sangat prihatin, diwarnai berbagai macam perubahan, pencemaran akidah Islamiyah, pencemaran daripada yaitu syariah Islam. Banyak umat muslim yang juga mengikuti daripada acara yaitu Natalan. Pencemaran keulamaan, sosok keulamaan, negarawan, ilmuwan, keberingasan, kebrutalan, perampasan, perampokan, pembegalan, termasuk juga adalah yaitu ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Dan saat ini pun oleh pihak-pihak tertentu kadangkala sebagai alat ataupun korban politik, di samping korban-korban berjatuhan sebagai akibat daripada permainan kotornya oknum-oknum elit politik. Betul? Saat ini pun walaupun kita coba lepaskan di aspek politik, namun kita tidak bisa dipungkiri rasa duka yang prihatin yang mendalam dikala berbagai krisis bangsa kita yang melanda. Krisis berkepanjangan, krisis moneter berkepanjangan, sampai mencapai krisis multidimensi. Keadaan politik tidak menentu, ekonomi hancur, dan keamanan pun terancam. Bersama telah kita rasakan hancurnya ekonomi bangsa. Kini saatnya bangkit menjadi lebih tegar dari sebelumnya. Seiring fajar baru, Indonesia kembali lahir, bangkit kembali, dan kini sekarang kita jadi saksi lahirnya kekuatan-kekuatan baru melalui zikir berpuncak. Amin ya Allah ya Rabbal. Kesulitan ekonomi ini adalah yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, bahwa sebagai akibat daripada ulah segelintir manusia yang tidak mau bersyukur akan nikmat, lupa terlena akan segala keberhasilan yang sudah dapat, bahkan semakin merajalela segala macam maksiat. Yang kaya pun masih sayang untuk mengeluarkan infak, sedekah, zakat. Bahkan umat Islam kadang-kadang tidak mau sholat, menyisipkan waktu untuk bertobat. Akhirnya bangsa kita ini adalah tulah musibah di mana-mana. Dari mulai tsunami, kemudian gempa bumi, banjir, gunung meletus yang amat sangat dahsyat melanda wilayah-wilayah dari timur sampai barat, termasuk provinsi Jawa Barat. Tiba masanya fajar menyingsing harapan siang, lingkaran-lingkaran putih mengusir kegelapan malam. Waktu bergulir, detik berkarir saat-saat mengikuti perjalanan bangsa kita, khususnya umat Islam. Waktu berlalu, alam pun berubah. Di atas puing-puing derita dan air mata, maka terbentanglah harapan yang indah untuk menggapai hari esok yang lebih, yaitu cerah. Bila sang surya bersinar, kehidupan berdetak, roda berputar, langkah berpijakan. Karena fajar tahun baru 2026 ini adalah membawa hari baru, membawa sebuah harapan, menebarkan semangat, dan yaitu merupakan menebarkan semangat membiaskan harapan di cakrawala. Angin bertiup sepoi-sepoi, awan bergerak perlahan, dan matahari pun kan segera tenggelam. Umat Islam jangan dulu tertawa kita di pagi buta, yaitu yang akan membabak menangis di kala senja. Karena bila hari telah senja, malam hari pun akan tiba. Umat Islam jangan merasa yaitu tenggelamnya yang menangisi matahari tenggelam di laut dalam, karena esok pun matahari akan terbit kembali. Betul? Umat Islam jangan merasa terpesona oleh gelagarnya derai beribuih ketika hari banjir, karena banjir insya Allah akan reda. Buih pun akan segera hilang disisakan oleh angin. Itulah akibat daripada tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab. Betul? Kemudian juga jangan umat Islam jangan merasa risau dan kacau. Dikala tiba musim kemarau, insya Allah kita masih bisa duduk bersimpuh di atas rumput yang hijau. Amin. Umat Islam jangan merasa resah dan gelisah karena telinga kuy basah. Karena di balik kuy basah, insya Allah umat Islam masih bisa berduduk berlindung di bawah naungan panorama yang indah. There is no happiness without suffering. Tidak ada bahagia tanpa derita. Betul? Tidak mungkin adanya hujan tanpa berintang. Tidak mungkin adanya bulan tanpa berbintang. Tidak mungkin adanya hujan tanpa berawan. Tidak mungkin adanya kemenangan tanpa tantangan. Tidak mungkin ada rintangan tanpa
yaitu ujian dan cobaan. Setiap ada aksi pasti ada reaksi, meskipun di alam reformasi. Dan reformasi ini alat untuk yaitu demokrasi, birokrasi, alat untuk demokrasi. Tapi nyatanya di negara kita masih merajalela orang-orang yang korupsi. Betul? Menurut berita dari informasi, televisi, berita redaksi, sampai rupiah pun sulit untuk bereaksi, akhirnya rakyat jadi korban reputasi. Betul? Meskipun rakyat politik seperti kadang-kadang yang mereka perjuangkan bukan substansi dan asasi, semuanya penuh ambisi dan emosi, segala permasalahan tidak bisa diatasi dan tidak bisa berkonsentrasi, masih memegang kursi, masing-masing menempatkan posisi, akhirnya orang yang berdasi tidak sedikit banyak yang ditangkap oleh polisi. Reformasi jadi buyar, kebablasan tidak sadar, persatuan jadi pudar. Yang demo banyak yang dihajar, padahal maju tak gentar membela yang benar. Betul? Dan dolar telur naik semakin melar. Apalagi setelah naik terus bahan bakar, harga sulit untuk ditawar. Betul? Sedangkan ibu-ibu senangnya main ke pasar, terutama ke Super Bazar, hayang nak berangkat pagi datang waktu asar. Betul? Ibu-ibu harus bersabar. Ya, aturan jangan sampai dilanggar. Karena manusia tanpa iman hidupnya akan kesasar. Manusia tanpa ilmu hidupnya akan terlantar. Manusia tanpa akhlak hidupnya kurang ajar. Manusia tanpa ibadah nanti akhirat akan dibakar. Manusia tanpa seni tindakannya kasar. Manusia tanpa cinta badannya gemetar. Manusia tacan dahar betengna. Koruptor pada buron lepas dari tangan penjahat yang blow on. Mafia peradilan sebagai bunglon. Kita rakyat hanya menonton percis film sinet. Sekarang tidak ada yang gratis, semua dibikin bisnis. Asal wajah cantik mudah jadi artis, akhirnya pamer buja yang betis. Betul? Ditaksir sama janggut kumis, lain kala menangis apalagi meringis. Yang penting asal dijamin kantong merkis. Ibu-ibu banyak yang keliru, hatinya selalu ragu-ragu, unggal poe terus gugurutu. Akibat terlalu banyak cemburu, disangka suami punya yang baru, padahal servis ibu-ibu yang kurang jetru. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa melebar atas segala kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Abi Cucun yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang